Oke, nih hari kita mau ngebahas tentang hilangnya YouTuber masak nomor satu di Cina yang namanya Li Sechi. Sekarang dia nggak tahu hilang kemana, udah sekitar 5-6 bulan nggak upload. Tuh kalau nggak tahu tuh Li Sechi ngetop banget di Cina sama di mana-mana itu terkenal banget dia nomor satu. Lu bayangin nih aja dia tuh sampai disebutnya dipanggilnya itu apa ya bidadari dari Cina. Gila gak lu? Terus kalau di Cinanya sendiri, kalau lu mikir dia cuma ngetopnya di YouTube, kagak. Dia itu bisa masuk 10 orang influencer paling berpengaruh di Cina. Lu bayangin, gila kan? Tapi dia mendadak hilang nggak tahu kemana gitu selama 5-6 bulan nggak upload. Terus gak ada statusnya di ininya juga di medsosnya dia. Nah, terus orang pada nanyain itu ada di mana. Kebetulan gue tertarik nih, gue mikir kan ini jangan-jangan diculik, apa dia sakit apa gimana. Makanya gue cari info semuanya banyak di Weibo sama di Paitu. Dan gue nemuin banyak fakta yang benar-benar gue bilang seru ya. Walaupun keterbatasan gue dan gue mesti pakai Google Translate karena banyak gue yang gue nggak ngerti. Tapi akhirnya gue dapet info banyak. Jadi ternyata Lisa C itu hilangnya bukan karena hal yang aneh-aneh. Hilangnya itu simpel. Dia itu lagi berantem sama NCN-nya alias manajemennya dia. Itu sampai urusannya ke pengadilan. Itu istilahnya ribut-ribut gede lah. Sebenarnya dari awal sih gue mikir ya, kalau ada ribut-ribut begini, kenapa maksudnya dia channelnya nggak upload lagi? Ternyata dari awal itu channelnya Lisa Chi itu udah emang dipegang sama MCN-nya dia, udah sama manajemennya dia. Jadi bukannya karena dia sorot dari sendiri apa enggak. Itu dia ternyata emang udah pakai manajemen dari awal. Jadinya si manajemen itu yang kelola medsosnya dia, YouTube-nya dia, semuanya. Terus sampai pemasukannya dia. Nah, yang dituntut di pengadilan itu apa? Yang dituntut di pengadilan itu karena si Lee Sechi ini ngerasa dia nggak adil pembagiannya. Mungkin sekitar kalau gue baca-baca ya, dia itu cuma sekitar dapat katanya sekitar 30 sampai 35% dari penghasilan total yang didapat dari YouTube, endorse, habis itu penjualan produk-produk yang pakai namanya dia. Jadi itu dia kayak jual misalnya apa ya, mie instan gitu yang diseci, terus apa bumbu masak yang udah dipaketin lu siap pakai, itu pakai nama diseci. Jadi benar-benar tuh emang di Cina itu namanya si diseci itu ngejual banget. Nah, tapi dia tuh dapat cuma sekitar 30 sampai 35. Nah, itu menurut dia nggak adil, makanya dia sempat itu ngotot, akhirnya ujung-ujungnya ke pengadilan. Dan belum lama ini dia juga nongol di stasiun TV di Cina yang namanya CCTV. CCTV ini bukannya ini loh ya, ini bener-bener stasiun TV, bukannya kamera yang buat ngawasin rumah, bukan. Itu CCTV kayak acaranya kita bilang kayak apa ya, kayak RCTI lah, apa ya, TVRI di sono. Nah, dia ngomong katanya kalau ini ya itu gak adil menurut dia, walaupun dia nggak sebut langsung. Dan celakanya lagi tuh gue lu, tim productionnya dia yang gue bilang luar biasa hebat itu. Ya kenapa gue bilang hebat, lu lihat aja videonya. Dari awal tuh gila gambarnya jernih banget, terus angle-nya dari segala arah gitu. Itu pokoknya gue bilang kalau nggak production house-nya bener-bener jago mah susah bikin video kayak gitu, gila. Itu ternyata tau gak lo, yang bikin production house video kayak gitu siapa? Itu ternyata induk perusahaannya TikTok, ByteDance. Nah, ByteDance ini dia bikin anak perusahaan yang buat ngelola ya kayak ini YouTuber, TikToker begitu. Nah, mereka bikin kayak istilahnya kalau lu emang bener-bener lu punya nilai jual segala macem, ya mereka bikinin itu dari awal sampai akhir. Lu udah pokoknya tinggal lu acting aja gimana. Nah, dia itu berantemnya itu sama ByteDance. Dan celakanya lagi anak perusahaan yang dikelola ByteDance itu salah satunya itu kayak komisaris atau apanya pejabat anjir. Kayaknya jadi dia kemungkinan sih untuk waktu yang lama ini belum tentu bakal nongol. Gue bilang, lu bakal hopeless. Lu udah ngelawan perusahaan kuat. Terus satu lagi, ada itunya pejabat, udah susah. Dan masalah yang lebih parahnya lagi sebenarnya semua akses YouTube dia, terus media sosial dia, itu semua yang megang anak perusahaan dari ByteDance ini, dari anak perusahaan dari TikTok yang ngurusin MCN-nya dia. Jadi dia tuh benar-benar nggak punya akses sama sekali ke akun dia. Ya susah juga, soalnya itu Lisechi itu ya dibentuk sama anak perusahaannya itu, acaranya itu. Ya susah juga, berat. Terus di Weibo sendiri orang pada lagi debat gitu. Katanya kenapa YouTuber-YouTuber Cina lain tuh yang gede-gede pada nggak mau ngebantuin dia.
kayak si Tianxi Xiaoke, terus si Miss Ye gitu. Terus semua kayaknya diam-diam aja. Ya menurut gua nggak mungkin. Karena satu, mereka beda manajemen. Terus yang kedua, itu kalau satu lagi yang jatuh gitu, otomatis dua lagi ngeroket lah. Jadi ini kan selama ini si Lici ini kayak jadi juaranya atau gak lu di Cina sama di YouTube. Nah kalau itu ada kesempatan mereka bakalan maju. Terus yang ketiga tau gak lu, walaupun mereka satu perusahaan misalkan satu MCN gitu, satu manajemen, itu tuh mereka nggak akan istilahnya kalau di Cina itu susah juga. Mereka tuh akan dibikin kolaps begitu. Kalau lu misalnya misalkan nih, ini kan mereka bukan gitu. Misalnya kan si Li Ziqi sama Tianxi Xiaoke itu satu MCN gitu. Mereka nggak akan di-collapse atau mereka istilahnya nggak akan ngebantuin. Jadi mereka emang sengaja di-split gitu. Suatu saat jadi kalau emang lu misalnya ada skandal atau misalnya lu perusahaan ini mesti ngebuang satu, ngedispose satu, itu mereka makanya tetap yang satu mesti bersih gitu loh. Jadi nggak ada hubungannya sama yang satu lagi. Jadi emang dibikin tuh lu kayak gimana ya? Lu di satu kantong itu ngebagi gitu loh. Jadi kayak ngebagi duit lu gitu loh di dalam satu kantong. Ya itu istilahnya kayak begitu. Plus kalau yang gua baca-baca dari Weibo ya, itu si Li Ziqi itu biar kata dia menang, itu pun dia nggak menang bener-bener menang. Dia jadi menang kalah itu ya kayak orang menang jadi areng, kalah jadi abu. Tau gak kenapa? Jadi istilahnya dia kan lawan pengusaha yang gede gitu ya di pengadilan tuh udah pasti lama, istilahnya lama tuh dia tuh namanya juga udah bakalan kayak gimana ya, itu bakalan diulur terus gitu loh sampai si yang lain-lainnya itu influencer lain itu gede gitu loh. Jadi pihak-pihak lain pasti banyak yang iniin, yang campur tangan. Terus satu lagi tuh gak lu apa, dia sendiri pun gak ada persiapan jadinya. Istilahnya dia udah siap perang sama perusahaan gede, tapi dia sendiri tuh nggak bisa kayak gimana ya, nggak punya yang mumpung gitu loh. Jadi walaupun dia dapat akunnya gitu, akun YouTube atau media sosialnya, dia tuh belum punya production house yang bisa nge-backup kayak dia sekarang yang gede itu. Jadi istilahnya ya, dia serba kalah gitu. Mau dia gimana, dia palingan cuma dapetin itu, akun dari media sosial sama YouTube dia. Karena dia sendiri juga takut gitu loh, kalau dia misalnya pakai production house yang baru, manajemen yang baru gitu, pakai channel baru, orang tuh udah taunya Li Ziqi yang lama, channel yang lama, bukannya yang nanti itu. Siapa tahu ntar juga namanya dipatenin apa gimana, jadi dia nggak bisa apa-apa. Jadi menurut gue untuk beberapa bulan ini, mungkin jangan sampai tahunan gitu kita nggak bakalan liatin Li Ziqi lagi. Kecuali dia ganti nama atau gimana, dia udah siap begitu mental, ya dia masuk production house yang baru gitu, manajemen yang baru. Ya semua makanya itu semua serba complicated. Kalau lu cari tuh di Weibo banyak banget info sama dia. Itu juga makanya orang pada mikirnya katanya siapa nih katanya kira-kira pengganti Lee Sechi yang baru. Ya mereka nggak tahu, tebak-tebakan. Mungkin orang baru atau si Tianxi Xiaoke yang naik atau si Missy yang naik. Ya kita nggak ada yang tahu. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.